akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku berserah. Perlindungan Yesusku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul dengan wanita Betel Indonesia GPI GSG. Biarlah Tuhan yang memberkati program-program wanita Betel Indonesia GPI GSG untuk banyak memenangkan para wanita yang ada di Kampar, Pekanbaru, khususnya Garuda Sakti. Ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai para pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Berikan kekuatan, berikan sukacita untuk menjalankan misinya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Ya, saya pinjam dari buku Wanita Cakap Berdampak WCB ya. WCB yang kedua itu judulnya adalah Wanita yang Berhikmat. Apa saudara? Wanita yang berhikmat. Ya, wanita yang berhikmat. Ya. Hikmat itu apa ya? Hikmat itu apa ya? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu apa itu hikmat? Ya. Nah, di buku ini tertulis begini. Wanita yang berhikmat berbeda dengan wanita cerdas. Wanita yang berhikmat berbeda dengan wanita bodoh. Wanita yang berhikmat berbeda dengan wanita pintar. Ya. Jadi apa hikmat? Ya. Karena kalau wanita cerdas belum tentu berhikmat, atau wanita pintar belum tentu berhikmat, apalagi wanita bodoh. Sebaliknya wanita berhikmat sudah pasti ia cerdas, sudah pasti ia pintar. Hikmat tidak bisa didapat dari sekolah. Hikmat tidak dapat didapat dari bangku kuliah ya. Sampai hari ini belum ada fakultas atau mata pelajaran hikmat ya. Hanya dapat diperoleh dari melalui takut Tuhan. Jadi hikmat itu dapatnya dari mana? Takut Tuhan ya. Bila kita dengan tekun belajar firman Tuhan, pasti akan memperoleh hikmat. Nah, di situ pendahuluan dulu supaya mengerti. Jadi wanita berhikmat beda dengan wanita cerdas, beda dengan wanita pintar, atau berbeda dengan wanita bodoh. Ya. Jadi wanita berhikmat itu adalah didapatin dari mana tadi? Dari belajar firman Tuhan atau dari takut akan Tuhan. Jadi tidak ada di bangku sekolah atau bangku kuliah. Nah, kita baca di dalam Amsal 3 ayat 13. Yuk sama-sama kita buka, yang saudara ada bawa HP Alkitab. Kita baca ayat 13, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, ya. Nah, dikatakan di situ berbahagialah orang yang mendapat hikmat, ya. Jadi orang yang mendapat hikmat itu berbahagia. Amsal 3 ayat 13. Ya. Amsal 3:13, Bu.
Jadi itu pendahuluannya dulu supaya kita mengerti. Orang yang dapat hikmat itu bisa mengatasi tantangan, bisa mengatasi masalah, bisa mengatasi persoalan yang barusan kita bicarakan tadi itu. WBI ya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, siapa ketuanya, kan masalah itu. Terus bagaimana cara mengajak wanita yang lain. Kalau kita dikasih hikmat, kita ada aja caranya di otak kita ini dikasih tahu oleh Tuhan. Dikasih tahu oleh Tuhan. Gampang. Kalau kita nggak berhikmat, kita stres karena Tuhan nggak ngasih tahu gimana caranya. Sehingga kita stres, ya. Nah itu perbedaannya wanita pintar, wanita cerdas, ya, wanita bodoh, ya dengan wanita hikmat. Wanita hikmat selalu tahu caranya, dan caranya itu adalah apa namanya ya? Caranya itu bukan cara yang melawan aturan, enggak. Karena Tuhan tahu aturan, karena caranya itu dari Tuhan. Jadi otomatis apa cara itu ditunjukkan dari Tuhan untuk kita tidak melawan aturan. Amin. Nah kita bagaimana mendapat hikmat? Ya itu. Kita yang pertama Yakobus 1 ayat 5 kita baca. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Sudah ketemu? Kita baca 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya ke. Nah, jadi cara untuk mendapatkan hikmat yang pertama ya, apa tadi? Minta. Katakan minta. Mintanya sama siapa? Yang punya hikmat. Belum tentu kita minta sama suami kita. Kadang suami kita, gak tahu aku, carilah sendiri, sono. Karena suami nggak ada hikmatnya. Tapi kalau suaminya ada hikmat, dia akan memberitahu kepada istrinya, ya. Karena dia nggak tahu, ya dia nggak bilang nggak tahu atau diam saja atau marah. Nah, karena dia juga nggak dikasih hikmat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini kita disuruh minta sama Tuhan, ya. Saya akan bacakan yang pertama. Cara pertama untuk memilih hikmat adalah meminta kepada Allah. Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan, dari mulut Tuhan datang kepandaian, ya. Nah dikatakan Rasul Paulus berdoa kepada Allah dan meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Salomo demikian juga, Daud juga demikian. Coba ini salah satu contoh. Waktu ada ibu-ibu kehilangan anak, ayo rebutan bayi. Dia bilang saling mengaku, bayi ini adalah milikku, bayi ini adalah milikku. Pernah ingat? Ya, karena bayinya yang satu udah mati. Dia kubur entah gimana gitu. Nah, ada yang hidup ini akhirnya berantem, dia pergilah ke Raja Daud. Raja Daud, ini bayiku diambil sama ibu ini. Enggak, ini bayiku. Ibu ini yang ambil. Kan bingung. Daud kan nggak tahu ini sebenarnya bayinya siapa, bayinya satu kok jadi rebutan. Coba kalau Daud nggak punya hikmat, stres kan? Panggil polisi, panggil pengadilan, panggil Pak RT. Kira-kira ini bayi siapa? Kan bingung. Nggak ada yang tahu ini bayi siapa. Nah, tapi Daud dikasih hikmat, caranya gampang. Dia ambil apa? Ambilkan pedang. Kan begitu ya, ambil pedang, bawa sini bayinya, kan gitu kan. Waktu mau dipedang, teriaklah salah seorang ibu itu, jangan bunuh anak itu, kasihkan saja ke ibu itu.
Walaupun itu anakku, yang penting anak ini tidak mati. Wow, inilah ibu yang sesungguhnya. Kalau ibu kan dia nggak rela anaknya mati, betul ya? Tapi kalau dia nggak melahirkan, diam aja, dia mau dibacok, diam aja dia, gitu kan? Tapi karena dia yang melahirkan, jangan bunuh bayi itu. Biar aja lah kasihkan ke ibu itu, nggak apa-apa. Aku nggak ada bayi, nggak apa-apa. Yang penting bayi itu hidup. Oh, berarti dia yang punya bayi. Ambil bayinya, kasihkan dia. Itu yang namanya hikmat, mengetahui kebenaran. Jadi penting sekali ibu-ibu harus punya hikmat dari Tuhan, ya. Bagaimana mengelola keuangan juga, bagaimana mengelola anak kita, kakak, adik, ya, berantem terus, ya. Bagaimana mengelola emosi suami, ya, supaya kita ibu-ibu nggak stres. Tuhan, gimana ini Tuhan? Minta hikmat dari Tuhan. Amin. Ya, minta hikmat dari Tuhan. Oke, cara yang kedua. Ya, cara yang kedua kita baca di dalam Amsal 11 ayat 2. Amsal 11 ayat 2. Ya. Sudah ketemu? Kita baca Amsal 11 ayat 2. 1, 2, 3. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada pada siapa? Hikmat itu dia selalu datang kepada orang yang rendah hati. Rupanya hikmat itu punya kaki dia. Gitu kan? Hikmat itu punya sayap dia. Hikmat itu dia punya pikiran. Kalau aku tinggal sama orang bodoh, wah mempermalukan aku, kata hikmat itu. Kalau aku nanti tinggal sama orang sombong, mempermalukan aku, kata hikmat itu. Kalau aku nanti tinggal sama orang pintar, nanti dia sombong, kata hikmat itu. Ya, ini kita harus mengerti. Jadi hikmat itu dia mau datang kepada ibu-ibu yang memiliki hati yang rendah hati. Amin. Iya, dia mau datang itu. Kalau kita rendah hati, ya, datang dia dikasih oleh Tuhan. Ya, amin. Ya, ayo kita belajar rendah hati itu seperti apa. Kita belajar lagi rendah hati itu seperti apa. Gitu kan? Ya. Ini ada tema khotbahnya lagi nanti. Rendah hati itu apa, seperti apa, bagaimana cara menerapkannya, keuntungannya apa dari rendah hati. Ya salah satu keuntungannya dikasih hikmat. Amin ya. Nah, ini penting sekali. Ibu-ibu, ya. Itu cara yang pertama tadi, minta sama Tuhan. Cara yang kedua rendah hati, ya. Nah, cara yang ketiga, ini di sini ada 6 cara, tapi saya kasih 3 aja. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Sudah ketemu? Amsal 9 ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah. Nah, cara mendapatkan hikmat yang pertama tadi minta sama Tuhan, yang kedua tadi rendah hati, yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Ibu-ibu, aku mau tanya nih, jawab bebas jawabannya. Takut akan Tuhan itu seperti apa, Bu Duha? Bu Selfie Bago, jawab aja. Bu Raida, takut akan Tuhan itu seperti apa? Lady, Bu Napri, Bu Grace,
Apa? Berdoa membaca Al-Quran. Berdoa baca firman Tuhan. Apa Bu Selvi? Oh, tidak melakukan yang tidak baik. Bagus. Apalagi? Apa? Oh, yang tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Ada lagi? Apa? Menjauhi larangan, ya. Ada lagi, Bu Raida? Ya. Banyak lah ya ciri-ciri takut akan Tuhan itu. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang didatangin oleh hikmat. Nah. Tapi kita harus jangan gini loh maksud saya itu. Jangan hanya satu hari rendah hatinya. Ngerti ya? Jangan hanya satu hari takut Tuhannya. Jangan hanya satu hari memintanya. Pas hikmatnya mau datang, dah itu saudara nggak rendah hati lagi, terbang lagi dia. Terbang lagi dia. Nah, jadi terus menerus ya. Sampai betul-betul Tuhan kasih hikmat pikiran kita bagaimana mengelola semuanya. Amin. Oke. Sekarang keuntungan hikmat ya. Kita boleh dibaca di dalam 1 Samuel 25 ya. 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 34 ya. Itu panjang kan? Jadi saya ceritakan begini ya. Itu di situ ceritanya begini, di dalam 1 Samuel 25 ayat 1 dan 34 tuh saudara sambil baca boleh, saudara lihat saya boleh. 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 34. Jadi panjang. Ya itu satu pasal. Jadi ceritanya begini. Nah, di situ ada Daud, ada Nabal ya. Ada Nabal, ada Abigail. Nabal itu adalah suaminya Abigail. Abigail ini wanita yang berhikmat. Ya. Jadi Nabal ini adalah suatu pengusaha kambing dan domba dan pengusaha yang lainnya. Ya. Nah, waktu itu Daud menjaga atau mendoakan Nabal ini. Tapi waktu bertahun-tahun Daud sudah mendoakan sampai usahanya si Nabal ini, kambing dombanya ini bagus, berhasil menjadi kaya, kira-kira seperti itu, menjadi kaya. Nah, si Daud ini kira-kira minta gajinya atau minta perpuluhannya atau minta ucapan syukurnya lah. Nah, Nabalnya nggak mau ngasih sedikit pun. Nabal ini adalah suaminya, ya suami Abigail. Nah, waktu itu Daud langsung marah. Dia langsung perintahkan kepada tentaranya, tolong kita pergi ke tempatnya perusahaannya si Nabal, habisin semua Nabal, istri dan anaknya, babat, bunuh sampai habis, rampas kambing dombanya. Nah, waktu dia mau pergi, ingat nih, waktu dia mau pergi dengan pasukannya, tiba-tiba istri Abigail dengan pegawainya sudah di depan pintunya si Daud. Daud, maafin suamiku salah kepada Daud, berdosa kepada Daud. Ya, ini aku bawa upeti, aku bawa perpuluhan, aku bawa ucapan syukur, aku bawa kambing domba untuk tuanku Daud. Ya, apa kata Daud? Ya, sehingga Daud itu mengasihi Abigail, dipujinya Abigail bahwa Abigail itu istri yang berhikmat, istri yang cakap, sehingga celaka yang akan ditumpahkan kepada si Nabal suaminya Abigail dan keluarganya tidak jadi. Kenapa tidak jadi?
Karena Abigail sudah membawa upeti. Tahu upeti ya? Persembahan, perpuluhan ya, begitu-begitu ucapan syukur kepada Daud tadi. Sehingga amanlah, tidak jadi dimusnahkan. Nah, istri itu kadang harus seperti itu. Ketika suaminya lagi kesetanan, tahu suaminya lagi kesetanan? Gitu ya. Suaminya lagi kesetanan, nggak tahu akan ada ancaman, ada celaka, nggak ngerti. Istri harus mengambil tindakan seperti Abigail tadi, ya, menyelamatkan keluarganya. Kalau saya tadi dengerin khotbah di HP saya, oh di sini saya nyari HP, rupanya di sini dengerin khotbah Ibu Heni Kristianus, ya. Kadang itu istri-istri itu sangat luar biasa. Dia harus menyelamatkan keluarganya. Dia harus bekerja sedangkan suaminya kekedai tua, kan gitu kan, mabuk-mabukan, ya. Itu istri yang luar biasa, kerja keras gitu. Tapi ada yang istri yang bodoh. Dia hanya ada yang suaminya gajinya besar, tapi istrinya tukang ngabisin duit, ya. Tukang ngabisin duit, nggak bisa nabung, ya. Ketika suaminya meninggal, nah streslah ini istri yang seperti ini. Dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa nabung, ya. Nah itu bukan berhikmat, bukan wanita berhikmat. Itu wanita bodoh. Wanita bodoh seperti itu, ya. Sudah suaminya baik sekali, dia nggak bisa nabung, ya gitu kan. Nah, kita belajar dari pelajaran berhikmat ini. Kita punya masalah sekarang ini, kan gitu kan? Masalah WBI, kan begitu. Puji Tuhan gereja kita WBI terus berjalan tiap bulan. Banyak gereja-gereja WBI-nya tutup, apalagi PBI, kan gitu kan? Tapi gereja kita PBI berjalan, WBI juga berjalan, cuman kok nggak bisa besar, kan gitu kan? Itu, cuman kok nggak bisa besar Bu Duha? Gimana caranya Bu Duha supaya WBI ini jadi besar? Kok Bu Duha aja? Bu Duha kan itu, aku kok mandang sana kan Bu Raida. Gimana Bu Raida supaya WBI ini besar? Mintalah hikmat dari Tuhan Bu Raida. Jangan dibebankan sama Ibu Gembala sendiri, jangan dibebankan sama Ibu Novita sendiri, atau jangan dibebankan sama Ibu Selvi Bagus sendiri, atau jangan dibebankan sama ketua, sekretaris, apalagi bendahara. Jangan dibebankan cuma 3 orang ini, kasihan. Semuanya minta hikmat sama Tuhan. Gimana caranya WBI menjadi besar? WBI berjalan luar biasa. Ini sudah luar biasa, bisa bertahan, tapi tinggal memperbesar. Nah, sama-sama kita minta hikmat dari Tuhan. Ini adalah masalah para ibu-ibu. Saya juga punya masalah sebagai Pak Gembala, gitu kan. Saya punya masalah, kan gitu kan. Bagaimana membantu WBI bisa besar, PBI bisa besar, ya. Amin. Ya. Kesimpulannya, ya, hikmat itu penting sekali. Hikmat itu membantu memecahkan masalah tanpa masalah, bukan penggadean. Penggadean kan gitu kan? Memecahkan masalah tanpa masalah. Masa iya? Kan gitu kan? Padahal emas kita gade kan gitu kan, dapat duit kan gitu kan. Masalah baru kan gitu kan. Tapi hikmat adalah memecahkan masalah tanpa masalah. Jadi caranya Tuhan yang kita ambil, bukan cara kita. Caranya tuh Tuhan, Ibu Raida, bukan cara kita. Oke, kita tutup, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk renungan wanita cakap berdampak, wanita berhikmat. Biarlah Tuhan, para wanita di GBI GSG memiliki hikmat Tuhan
dan meminta dari Tuhan dan takut Tuhan, juga rendah hati, itulah sumber didatangi oleh hikmat. Sangat menguntungkan bagi wanita yang memiliki hikmat, karena wanita yang memiliki hikmat bisa memecahkan persoalan dengan suami, dengan anak, keuangan, kesehatan, pekerjaan, juga pelayanan-pelayanan di luar, baik di gereja maupun tempat lain. Terima kasih Bapak. Urapi para wanita pengurus di tempat ini. Berikan hikmat dan kemampuan dari Tuhan. Yesus Kristus sendiri alirkan ya Tuhan roh hikmat itu kepada para wanita-wanita tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam.